Selamat pagi teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini Dr. Fia akan membawakan materi mengenai evaluasi hasil kegiatan usaha. Teman-teman tahu gak sih apa itu evaluasi? Yuk simak penjelasannya. Evaluasi adalah aktivitas analisis kinerja suatu unit usaha. Sedangkan evaluasi usaha adalah aktivitas analisis kinerja suatu usaha. Nah, itulah pengertian dari evaluasi usaha. Lalu, apa sih manfaat dari evaluasi usaha ini? Manfaat evaluasi usaha adalah yang pertama, memperkecil risiko kegagalan dan memperbesar peluang keberhasilan usaha. Kedua, mengetahui kekurangan-kekurangan usaha yang perlu diperbaiki. Ketiga, mengetahui apakah usaha selama ini sudah dapat menutupi biaya operasionalnya. Keempat, mengetahui kekuatan usaha sehingga perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi. Kelima, untuk mengetahui pencapaian sasaran atau target usaha yang telah ditetapkan. Lalu, bagaimana dengan tahapan analisisnya? Tahapan analisis dilakukan dengan menganalisis beberapa aspek berikut ini. Pertama, aspek pasar. Kedua, aspek teknis. Dan yang ketiga adalah aspek finansial. Tahukah teman-teman bahwa evaluasi usaha dapat dilakukan dengan menggunakan evaluasi SWOT loh? Apakah teman-teman tahu bahwa evaluasi SWOT memiliki dua faktor? Faktor dalam evaluasi SWOT adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam usaha, meliputi kekuatan dan kelemahan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar usaha yang meliputi peluang dan ancaman. Tahukah teman-teman apa saja bagian internal yang dapat dievaluasi? Bagian-bagian internal yang dapat dievaluasi meliputi yang pertama, produk dan perangkatnya. Kedua, sumber daya keuangan. Ketiga, sumber daya manusia. Keempat, properti teknologi terkini. Kelima, kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Keenam, kemampuan pemasaran. Dan yang ketujuh adalah kemampuan distribusi. Adapun hal-hal yang perlu diketahui dengan evaluasi usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan kekuatan-kekuatan yang dimiliki usaha dan juga memiliki target meningkatkan pencapaian hasil selama ini. Kedua, memperbaiki kekurangan dan mencari solusi untuk perbaikan sehingga tidak menjadi kelemahan terus-menerus. Ketiga, membuat strategi-strategi baru untuk meningkatkan kekuatan dan mengatasi kelemahan pada usaha. Keempat, membuat jadwal pelaksanaan strategi. Kelima, melakukan pelaksanaan strategi sesuai jadwal waktu yang ditetapkan. Sedangkan hal-hal yang merupakan bagian dari faktor eksternal adalah 1. Tren bisnis. Kedua, budaya masyarakat. Ketiga, kondisi sosial, politik, dan ideologi. Keempat, kondisi perekonomian negara. Kelima, peraturan dan kebijakan pemerintah. Keenam, perkembangan teknologi. Tindakan-tindakan yang perlu dilakukan setelah melakukan evaluasi kekuatan dan kelemahan antara lain yang pertama, merespon evaluasi yang menyatakan adanya peluang-peluang baru. Kedua, mempersiapkan strategi-strategi untuk merespon peluang-peluang baru yang berpotensi untuk mengembangkan usaha. Ketiga, membuat strategi persiapan untuk mengatasi ancaman ketika waktunya tiba. Keempat, membuat jadwal pelaksanaan strategi. Kelima, melakukan pelaksanaan strategi sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan untuk merespon peluang. Nah, itulah penjelasan mengenai materi kita kali ini. Semoga materi yang saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa mendengarkan penjelasannya. Selamat pagi dan sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya.